Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Novia Kurniasi, NIM 17010400022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian sastra. Langsung saja, yang pertama yaitu hakikat dari penelitian sastra. Penelitian sastra pada hakikatnya adalah proses bertemunya antara pencipta karya sastra dengan karya sastra yang dihasilkan. Penelitian sastra merupakan usaha pencarian pengetahuan, pemberian makna dengan hati-hati, kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra. Penelitian sastra adalah salah satu cabang kesenian yang telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan, serta metode yang jelas untuk memberi makna secara objektif dan kritis dengan terus-menerus terhadap masalah sastra yang dimanfaatkan dukungan teori dan prinsip-prinsip keilmuan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu yang membedakan antara penelitian sastra dengan penelitian lainnya. Yang membedakan antara penelitian sastra dengan penelitian lainnya ialah dengan adanya penelitian sastra kita dapat melestarikan sastra secara bentuknya dengan teknik yang modern. Selain itu, dengan adanya penelitian sastra dapat menemukan prinsip-prinsip baru yang belum ditemukan dan diteliti sebelumnya. Untuk yang selanjutnya adalah penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif. Terlebih dahulu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bidang deskriptif. Contohnya, akan dilibatkan pengarang, lingkungan sosial di mana pengarang berada, termasuk unsur-unsur kebudayaan pada umumnya. Dan untuk selanjutnya adalah penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif. Jika penelitian sastra yang dilakukan melibatkan pengukuran dengan tingkatan tertentu skematik didasarkan pada informasi numerik dan kuantitas, perhitungan, persentase rata-rata atau perhitungan statistik, dan biasanya diasosiasikan dengan analisis statistik untuk menggambarkan pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan alam dan kini digunakan secara luas dalam penelitian ilmu sosial, seperti analisis isi, penelitian survei, beberapa jenis penelitian arsip, dan sebagainya. Jadi penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif yaitu jika melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau jumlah ataupun kuantitas. Alat yang digunakan dalam penelitian kuantitatif misalnya tabel, diagram, dan grafik. Contoh dari penelitian kuantitatif yaitu pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk yang selanjutnya adalah penelitian sastra sebagai penelitian terapan. Jika penelitian sastra sebagai penelitian terapan yaitu jika penelitian tersebut memberikan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Hal-hal pokok yang dilibatkan dalam penelitian terapan adalah penggunaan teori atau konsep yang dimiliki oleh objek formal dalam proses penelitian. Contohnya dalam pengembangan sebuah ide teori atau gagasan dan berfokus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya adalah yang dimaksud dengan data dan sumber data dalam suatu penelitian. Menurut Ari Kunto dijelaskan bahwa data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Data penelitian berasal dari sumber data penelitian, sedangkan sumber data ialah subjek di mana data tersebut dapat diperoleh. Contohnya, pada suatu penelitian yang berjudul Gaya Bahasa Pertentangan pada film My Stupid Boss karya Upi Avianto. Di dalam penelitian tersebut, data penelitian tersebut adalah dialog antar tokoh yang mengandung gaya bahasa pertentangan. Sedangkan sumber data dari penelitian tersebut adalah film My Stupid Boss karya Upi Avianto. Untuk yang selanjutnya adalah yang dimaksud dengan objek penelitian dalam penelitian sastra. Objek penelitian merupakan topik atau pokok dalam laporan hasil penelitian. Contohnya membahas tentang konflik batin, hegemoni, nilai religius, gender, dan lain-lain.
pada penelitian yang berjudul Gaya Bahasa Pertentangan pada film My Stupid Boss karya Upi Alfianto, dapat diketahui bahwa objek penelitiannya adalah gaya bahasa pertentangan. Dan yang selanjutnya adalah mengapa dalam penelitian sastra diperlukan pendekatan. Penelitian sastra memerlukan pendekatan karena untuk mempermudah penelitian dan menganalisis sebuah karya sastra. Selain itu juga untuk mempermudah menemukan aspek-aspek apa saja yang akan diteliti dalam sebuah karya sastra tersebut. Yang selanjutnya adalah apa saja pendekatan dalam penelitian sastra. Di dalam penelitian sastra terdapat beberapa pendekatan. Di antaranya adalah pendekatan ekspresif, pendekatan mimesis, pendekatan pragmatik, dan pendekatan objektif. Yang pertama, pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang menempatkan karya sastra sebagai suatu curahan, ucapan, dan proyeksi pikiran dan perasaan pengarang. Pendekatan mimesis merupakan pendekatan yang menggambarkan dunia pengalaman atau karya sastra itu sendiri tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya atau hanya sebagai tiruan belaka. Pendekatan pragmatik yaitu memberikan perhatian pada pembaca. Pendekatan ini memberikan perhatian pergeseran dan fungsi-fungsi pembaca. Dan selanjutnya pendekatan objektif yaitu memusatkan perhatian semata-mata pada unsur antarhubung dan totalitas. Dan untuk selanjutnya adalah konsep dan langkah kerja pendekatan penelitian sastra. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu pada pendekatan mimesis. Pendekatan mimesis, konsep pendekatan ini memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan atau realita. Langkah-langkah kerja dalam pendekatan ini yaitu yang pertama mengungkapkan dan mendeskripsikan data yang mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstual. Yang selanjutnya menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel untuk dirujukan ke dalam pembahasan berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuan. Misalnya menelusuri unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan secara dinamis dan sebagainya. Dan selanjutnya membicarakan hubungan spesifikasi kenyataan dalam teks karya sastra dengan kenyataan fakta atau realita. Selanjutnya menelusuri kesadaran tertinggi yang terkandung dalam teks karya sastra yang berhubungan dengan kenyataan. Dan untuk yang selanjutnya adalah bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra dapat berupa pencatatan, perekaman wawancara, pengamatan berperan serta dan analisis dokumen. Saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.